Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Agis, kembali lagi bersama Miss Laras di sini. Kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi yang dapat dilihat di dalam rumah. Teman-teman tahu tidak ya apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi adalah benda yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jenis-jenis alat komunikasi ada 3. Yang pertama, alat komunikasi yang dapat dilihat, alat komunikasi yang dapat didengar, dan alat komunikasi yang dapat dilihat dan didengar. Nah, kali ini bersama Miss Laras akan belajar tentang alat komunikasi yang dapat dilihat. Apa sih alat komunikasi yang dapat dilihat itu? Alat komunikasi yang dapat dilihat adalah benda penyampaian informasi yang melibatkan alat indera penglihatan kita. Informasi dalam alat komunikasi ini biasanya terdapat gambar sebagai penjelas. Macam-macam alat komunikasi yang dapat dilihat di sekitar rumah kita ada koran, majalah, buku, dan juga surat. Kali ini teman-teman diminta untuk mendengarkan cerita dari buku yang dibacakan oleh teman Miss Laras. Begini ceritanya. Tara, kita akan mulai baca bukunya. Wah, lihat. Kira-kira ekspresi seperti ini rumahnya sedang sedih atau sedang bahagia ya teman-teman? Lihat, mulutnya melengkung ke bawah. Ternyata rumahnya sedang sedih. Kenapa ya rumahnya sedih? Oh, tidak. Lihat keadaan rumahnya. Ada sapu yang sedang terperosok. Bruk. Sakit. Lihat sofa juga. Mereka ketakutan. Lampu-lampu juga bersedih. Kenapa ya teman-teman ya? Rumah sedang bercerita kepada perabotan. Aku sangat sedih. Rumahku kotor dan juga keropos. Lihat rumahnya menangis. Kasihan sekali ya. Nah, kemudian datanglah Bapak tukang berseragam menemui pemilik rumah. Ini adalah tuan berkacamata. Seperti Miss Iif ya, menggunakan kacamata. Nah, lihat. Ya, mau tidak mau rumahnya harus disuntik, kata bapak tukang berbicara kepada pemilik rumah. Disuntik semuanya rumah saya, kata bapak berkacamata. Wah, ini sudah keropos lantainya. Ada juga yang memeriksa tangga teman-teman. Di sini juga harus cepat ditangani sebelum menyebar kemana-mana. Ternyata tangganya keropos. Lihat, lantainya juga keropos. Kenapa bisa keropos ya? Aku takut. Rumahnya ketakutan. Nah, kemudian tuan berkacamata kebingungan teman-teman. Tidak, aku tidak mau menyuntik rumahku. Kasihan rumahku nanti kesakitan, kata pemilik rumah. Tapi pemilik rumah juga berpikir, kalau rumahku kotor kemudian aku suntik, pasti rumahku nanti menjadi bersih dan rumahku tidak sedih lagi. Kira-kira teman-teman memilih untuk menyuntik rumah atau tidak ya? Coba kita lihat, kalau kita tidak menyuntik rumah, apa yang akan terjadi ya? Maaf ya Pak Tukang, karena biaya penyuntikan rumah mahal, saya tidak menyuntik rumah saya. Oh begitu, baiklah. Asik, aku tidak jadi disuntik, kata rumah.
"Dadah, Pak Tukang, rumahku tidak jadi disuntik. Hati-hati ya di jalan," kata tuan berkacamata. Lihat apa yang terjadi jika rumah kita tidak disuntik atau tidak dibersihkan. Oh, rumah semakin keropos dan semakin hancur, teman-teman. Lihat, sofa menangis, sapu juga ketakutan, lampu-lampu juga bersedih. Lihat, karena atapnya mau keropos, mau lepas. Dan beberapa minggu kemudian rumah menjadi hancur, bau, dan hampir roboh. Lihat, banyak semut. Sampai-sampai tuan pemilik rumah menggunakan sapu, dan sapu sangat sedih karena digunakan untuk memukul. Lihat, jika rumah kita jarang dibersihkan, yang terjadi seperti ini, teman-teman. Sedih sekali. Nah, berbeda dengan jika kita memilih untuk menyuntik rumah kita. Kira-kira yang terjadi seperti apa ya? Nih, kata tuan berseragam, "Biayanya 3 juta rupiah ya, Pak." "Baiklah, saya akan menyuntik rumah saya supaya bersih." Nah, "Saya takut," kata rumah. Lihat, bapak berseragam mulai mengemasi sofa, mengemasi perabotan yang ada di dalam rumah supaya disimpan di tempat yang aman karena rumahnya mau disuntik dulu. "Oh, kapan ini berakhir?" kata rumah. Weng, weng, suara apa itu? Ternyata suntikan yang dimaksud dalam buku cerita ini adalah alat bor, teman-teman. Alat bor digunakan oleh Pak Tukang untuk mengganti lantai dari kayu atau perabot dari kayu supaya tidak berlubang atau keropos lagi, diganti dengan kayu yang baru. Weng, weng, weng. Lihat, Pak Tukangnya bekerja sama ya untuk membetulkan rumah yang keropos. Ada yang menyemprot, ada yang sedang bor lantai. Nah, tak terasa sore pun menjelang. Semua pekerjaan telah selesai. Lihat apa yang dikatakan. "Rayap-rayap ini kemungkinan sudah mati seluruhnya, Pak. Jika ada masalah, hubungi kami lagi ya," kata tuan berseragam. Ternyata yang membuat rumah keropos adalah rayap, teman-teman. Rayap adalah binatang kecil. Nanti kita lihat sama-sama ya seperti apa rayap. Apa yang dikatakan rumah? "Hei, belum pernah aku merasakan segar seperti ini." Rumahnya, lihat, bahagia. Dia tersenyum. Nah, kalau kita membersihkan rumah kita bahagia. Nah, teman-teman, ini loh yang namanya rayap. Rayap itu adalah serangga sosial yang hidupnya berkelompok atau koloni. Rayap bersarang di dalam tanah dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah. Nih, seperti ini rayapnya menggigit kayu sampai habis. Nah, pada zaman dahulu itu rumah-rumah terbuat dari umpak kayu. Seperti ini, teman-teman, kerangkanya dari kayu.
Nah, jika rumahnya lembab dan kotor, rayap akan bersarang dan memakan semua kayu di rumah kita, sehingga rumah kita menjadi keropos. Untuk teman-teman, di rumah harus menjaga kebersihan supaya rumah kita selalu bahagia. Nah, untuk kali ini kegiatannya yang pertama adalah mendengarkan cerita, kedua menceritakan kembali isi cerita yang ada di dalam buku, ketiga menceritakan tokoh, keempat menggambar kembali tentang cerita secara sederhana dan digambarkan di halaman 19. Video pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss Laras undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.